Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, saya Pendeta Yohanes Nahuai kembali hadir dalam program pembekalan untuk pria, Faith Minis for Males. Program ini adalah program edisi khusus yang kita hadirkan di tahun 2025 ini, di mana saya ingin menyentuh juga dunia laki-laki. Karena selama ini dunia perempuan kita sudah sentuh di ibadah wanita yang hadir setiap hari Selasa jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Maka itu saya mencoba sebuah mekanisme yang baru. Hari Selasa adalah pembekalan untuk wanita dan hari Kamis adalah pembekalan untuk pria. Supaya dalam perjalanan satu minggu ini laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi yang sama sehingga laki-laki perempuan bisa diberkati Tuhan. Dan harapannya adalah suami istri yang mengikuti program tengah minggu ini bisa sama-sama dibekali oleh firman Tuhan sehingga keduanya akan menjadi suami dan istri yang baik sehingga rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang baik. Kalau rumah tangganya baik, saya sangat yakin anak-anaknya pun akan menjadi anak-anak baik. Dan kalau anak-anaknya baik, pasti anak-anaknya nanti akan mencari pasangan yang baik. Sehingga pada akhirnya nanti anak-anak kita ini yang baik akan mendapatkan pasangan yang baik. Kemudian ketika punya anak berikutnya yang adalah cucu-cucu kita, maka cucu-cucu kita pun akan menjadi cucu-cucu yang baik. Sehingga iman 3 generasi bisa tercapai dalam rumah tangga kita. Itu yang menjadi target saya sebagai gembala dalam menghadirkan program tengah minggu ini. Maka itu puji Tuhan. Dan sekedar info saja, hari Selasa kemarin kita libur karena cuti bersama Waisak. Maka itu pembekalan wanita yang seyogyanya adalah seri ketiga. Itu kita tunda kepada Selasa depan. Tetapi hari Kamis hari ini kita mulai lebih dahuluan, yaitu laki-laki. Jadi nanti seri ketiganya sekarang hari adalah untuk laki-laki, kemudian Selasa besok adalah untuk perempuan. Jadi sama saja pada prinsipnya kita akan mengikuti pembekalan ini dalam seminggu berjalan ini. Puji Tuhan. Nah, dalam pertemuan kita hari ini kita sudah sampai kepada pembahasan yang ketiga. Dalam pembahasan ketiga ini untuk laki-laki masih dengan judul yang sama, 10 alasan pria tidak diberkati Tuhan. Maka seri ketiga hari ini adalah tidak harap Tuhan. Seri pertama kemarin berjudul adalah dosa. Dosa menjadi alasan pertama kenapa laki-laki tidak diberkati Tuhan. Dan alasan yang kedua adalah tidak beriman. Dan ketika laki-laki tidak beriman, dia tidak akan diberkati Tuhan. Nah, hari ini seri ketiga yaitu tidak harap Tuhan. Ayat Alkitab yang keren yang akan saya hadirkan dalam pertemuan kita kali ini diambil dari Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan di sana berbunyi, pesannya adalah pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Itu judul perikopnya. Kita lompat kepada ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ulangi sekali lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan itu pesan kepada Nabi Yeremia dan tentu disampaikan kepada bangsa Israel. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya kita Bapak-Bapak, para pria yang saudara-saudara, bahwa kita semua ini harus menyadari 3 prinsip yang disampaikan dalam kitab Yeremia ini. Bagaimana kita tidak berharap kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan tidak akan memberkati kita. Maka itu dalam pembahasan ini sesuai dengan ayat tadi, Yeremia 17 ayat yang kelima ini, saya ingin membagi ke dalam 3 kupasan. 3 alasan bagaimana caranya kita tidak berharap Tuhan sehingga kita tidak diberkati Tuhan. Kebalikannya adalah jangan lakukan 3 hal ini supaya kita bisa diberkati Tuhan. Maka itu puji Tuhan. Yang pertama adalah sesuai dengan kitab Yeremia tadi ayat 17 bagian yang kelima, pasal 17 ayat yang kelima, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Maka ini prinsip yang pertama. Kenapa kalau kita tidak harap Tuhan, kita tidak akan diberkati Tuhan? Prinsip yang pertama adalah karena kita mengandalkan orang. Terlalu mengandalkan orang lain. Dalam hidup kita ini kita memang ada banyak orang-orang lain di sekitar hidup kita. Sebagai contoh saya, dalam kehidupan saya ada istri, saya punya 3 putra, saya juga ada orang-orang di kantor gereja, ada juga pelayan-pelayan yang ada di gereja. Nah, kalau saya terlalu berharap kepada orang lain, sehingga Tuhan akan tergeser. Sehingga lama-lama ketika saya punya orang-orang hebat yang ada di sekitar saya punya orang-orang yang bisa diandalkan, pada akhirnya saya bisa lupa untuk mengandalkan Tuhan. Maka ketika kita sebagai laki-laki yang harusnya adalah bekerja, mencari nafkah, mengurus rumah tangga, itu adalah urusan istri. Kalau kita sudah berkeluarga, kita punya anak atau anak-anak, biar istri yang mengurus anak-anak, sehingga kita laki-laki yang bertugas untuk bekerja, mencari nafkah. Kita lah dalam bahasa Inggrisnya breadwinner, pemenang dalam mendapatkan
mendapatkan roti untuk kita bawa pulang, kita hadirkan kepada rumah tangga kita. Maka saya sangat rindu pembekalan Faith Minis for Males adalah program pembekalan karakter untuk laki-laki, sehingga kita semua termasuk saya menjadi laki-laki yang dipakai Tuhan. Apa itu laki-laki yang dipakai Tuhan? Sesuai dengan apa yang Alkitab ceritakan. Karena Alkitab menceritakan bahwa laki-laki memang diciptakan untuk bekerja. Laki-laki diciptakan lebih duluan daripada perempuan, maka laki-laki ditentukan oleh Tuhan Allah untuk menjadi pemimpin. Maka itu kita mesti latih diri kita, bisa minimal pimpin diri kita sendiri untuk kita bisa bekerja. Nah, dalam bekerja itu memang misalnya kita di kantor ada teman-teman kerja, rekan-rekan kerja, sehingga kita semua dalam satu tim, kita bisa mencapai hasil yang ditargetkan oleh tempat kerja kita. Atau misalnya kita sebagai pemimpin, kita juga punya orang-orang yang hebat yang ada di sekitar kita. Tentu gambarannya adalah kalau kita misal di toko, kita punya pramusaji atau yang jaganya laki-laki juga. Orang-orang ini pasti kita pilih adalah orang-orang hebat. Dan seringkali dalam perjalanan waktu, mereka taat, mereka setia, kita bisa percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi kepada mereka. Sehingga gunanya adalah bukan supaya kita bisa malas-malasan, tetapi gunanya supaya kita bisa berpikir lebih banyak waktu lagi untuk kita mengembangkan usaha pekerjaan kita. Contoh, bagaimana saya sebagai gembala, saya dilingkari dengan orang-orang hebat, sehingga ada hal-hal yang saya tidak perlu lakukan lagi, sehingga saya bisa serahkan kepada mereka, supaya bukan untuk saya santai-santai, tetapi supaya saya bisa memikirkan perkara-perkara baru lagi. Maka itu ya puji Tuhan, sebagai contoh gambaran, Bapak-bapak dan saudara-saudara, bisa lihat saya dalam menggembalakan gereja ini. Ada banyak hal-hal baru lagi yang bisa kita hasilkan, ada banyak hal-hal baru lagi yang bisa kita hadirkan. Per tanggal hari ini saja, tanggal 15 Mei 2025, sabar sebentar lagi akan ada hal-hal besar yang akan terjadi lagi di gereja kita. Maka itu ini menjadi gambaran bahwa ketika saya sudah mengandalkan orang, itu puji Tuhan dan itu baik. Tetapi jangan terlalu mengandalkan orang. Artinya ini adalah porsi yang harus kita bagi 50-50. 50-50 dari presentase 100%. Artinya saya memang mesti mengandalkan orang. Karena tanpa orang saya tidak bisa. Maka itu contoh seperti tayangan kita live streaming hari ini, saya perlu tim untuk bisa membantu. Di belakang layar ini ada banyak orang-orang yang tidak nampak di layar, mereka ini yang mengoperasikan peralatan semua, membantu men-setting dan sebagainya. Tetapi tetap, sayalah sebagai produsernya, saya yang memberikan ide-ide bagaimana program ini harus berjalan dan apa saja yang akan dibahas, itu adalah tugasnya saya. Maka itu tetap, kita perlu orang lain, tapi jangan terlalu mengandalkan orang. Karena kalau kita terlalu mengandalkan orang, nanti khawatirnya Tuhan Allah akan tergeser sehingga kita lebih merasa nggak perlu Tuhan, aku udah ada tim yang hebat kok, aku nggak perlu apa-apa lagi. Nah, sama juga seperti kita misalnya, kita laki-laki atau bahkan perempuan juga tentu boleh mengikuti pembahasan ini. Misalnya kita laki dan perempuan, kita kerja di perusahaan yang bagus, di perusahaan yang ternama, perusahaan internasional, tim manajemennya sudah bagus, bagaimana sistem HRD-nya pun di kantor sudah diatur dengan sangat baik, sehingga kita bekerja ini tinggal bekerja saja. Semuanya sudah diatur dengan baik, sistemnya sudah oke. Maka itu ini jangan sampai membuat kita terlena, sehingga kita lupa dengan Tuhan. Semua udah diatur sama sistem, semua udah diatur oleh kantor, sehingga seakan-akan kita lupa sama Tuhan. Inilah yang menjadi masalah di negara-negara maju. Amerika, Australia, Eropa, ketika mereka sudah membangun sistem dengan baik, dengan rapi, akhirnya mereka mengandalkan sesama manusia, mengandalkan sistem, sehingga akhirnya mereka tidak harap Tuhan lagi dan gereja semakin sepi yang ada di Eropa. Walaupun kita juga baca cerita bahwa memang kebangkitan Kristen juga tetap terjadi di belahan-belahan Eropa, di Amerika juga kebangkitan tetap terjadi, tetapi di lain sisi tidak bisa dipungkiri gereja mulai sepi. Nah, contoh lagi di Eropa. Saya baca lagi, maksud saya di Inggris. Ya, Inggris ada di Eropa. Ketika saya baca di Inggris, The Church of England, gereja dari Inggris, itu mengalami banyak yang tutup gerejanya. Karena orang tidak lagi datang ke gereja beribadah di sana. Hanya tinggal orang-orang tua saja. Kenapa seperti itu? Karena Inggris menjadi negara maju. Karena Inggris sudah terbangun dengan sistem yang baik. Mereka sudah melewati ratusan tahun, bahkan sampai mungkin 1000 tahun lebih. Mereka sudah menjadi negara hebat. Sistem sudah oke. Mereka mengharapkan sistem, mengharapkan sesama, menjalankan sistem. Sehingga mereka seakan-akan tidak perlu Tuhan lagi. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita memang bekerja mengandalkan orang lain, tetapi yang terutama adalah mengandalkan Tuhan. Itu jangan dilupakan. Tetap kita mesti punya atau minta pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan terlibat di dalam kita, terlibat juga di dalam diri orang lain, sehingga kita bisa semakin maju. Maka itu jangan sampai
Semua yang ada di sekitar kita ini sudah kita take it for granted, kita jadikan ini sebagai jaminan kita jalan saja semua tenang, semuanya udah aman kok. Maka itu kita nggak perlu Tuhan lagi, sehingga kita kurang berdoa, kurang baca Alkitab, nggak mau berpuasa lagi, akhirnya menjadikan Tuhan tidak memberkati kita. Puji Tuhan. Yang kedua, berikutnya lagi sesuai dengan kata Yeremia 17 ayat 5 tadi, dilanjutkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya sekarang adalah yang kedua, jangan sampai kita semua khususnya para pria terlalu mengandalkan diri sendiri. Misalnya contoh saya sudah 4 tahun memimpin penggembalaan GB Morsaro Jakarta dan tentu cabang-cabang juga. Saya sudah meneruskan penggembalaan Pendeta Yakob Nahuai, founder dari gereja kita ini GB Morsaron. Ini sudah 4 tahun, tahun depan akan genap 5 tahun di bulan Februari. Sehingga saya sekarang sedang menjalani, ya anggaplah persiapan menuju setengah dekade, menuju 5 tahun. Dan saya boleh berkata Bapak Ibu Saudara-saudari, karena saya dikelilingi oleh orang-orang hebat, makanya saya pun ikut menjadi hebat lagi. Tetapi yang menjadi pergumulannya adalah saya tetap harus mengandalkan Tuhan. Walaupun saya sudah jauh banyak berkembang, banyak orang sudah bercerita, waduh, di bawah kepemimpinan Pendeta Yohanes Nahuai, gereja GB Morsaro makin banyak ledakan-ledakan lainnya. Memang saya punya target beda dengan Pak Yakob. Pak Yakob dikenal oleh banyak orang, dikenal sampai ke daerah-daerah karena kebaktian kebangunan rohani. Beliau turun KKR ke daerah-daerah. Target saya nanti akan juga saya lakukan KKR ke daerah-daerah. Tetapi sekarang saya targetnya tidak dulu, tetapi targetnya adalah bagaimana saya bisa menjaga gereja dengan baik dalam penerusan tongkat estafet ini, peralihan tongkat estafet, saya mesti rapikan dulu. Artinya, hal yang saya lakukan ini membuat saya semakin berkembang. Kemampuan manajemen saya, kemampuan saya berpikir kritis, kemampuan saya untuk juga leadership-nya itu semakin berkembang. Mengambil keputusan-keputusan, keberanian saya dalam mengambil keputusan-keputusan itu membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun, kalau kita lupa dengan Tuhan, kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, kita akan lupa harap sama Tuhan. Maka itu puji Tuhan, saya mesti tandemkan kekuatan saya ini yang makin berkembang juga dengan Tuhan. Maka itu sama juga dengan kita semua. Doa saya buat bapak-bapak dan saudara-saudara, engkau dipakai Tuhan semakin hari semakin hebat, tetapi jangan lupa berharap kepada Tuhan. Karena memang dalam hidup kita ini, kita bekerja, memang kita mengandalkan orang lain, itu 50%, tapi jangan lupa juga mengandalkan diri sendiri. Memang betul, kita perlu mengandalkan diri sendiri, kembangkan talenta kita, banyak belajar, banyak baca buku, tetapi jangan lupa bahwa memang kita harus harap Tuhan. Jadi, dengan kata lain, dalam 100% porsi presentasenya, ya kita anggap saja dibagi 3. 33,33% itu harap sesama, 33,33% harap diri sendiri, 33,33% adalah harap Tuhan. Karena memang kita mesti harap orang lain, kita perlu bantuan orang lain. Kemudian yang kedua adalah kita mesti juga mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan orang yang makin berkembang, kitanya nggak makin berkembang, maka kita akan tergeser, kita akan kalah. Nah makanya bagaimana caranya Tuhan bisa memberkati kita kalau kita tergeser. Makanya kita mesti pacu diri sendiri, kita mesti kembangkan diri sendiri supaya kita tidak tergeser. Nah, saya kasih contoh sebuah kesaksian. Saya bilang kepada putra saya kemarin bahwa apa bedanya Daddy. Saya bilang ke anak-anak saya sebagai Daddy dalam bahasa Inggris, apa bedanya Daddy dengan ChatGPT? Saya bilang begitu. Sekarang mau bahan khotbah apapun, mau materi apapun, tanya ChatGPT, akan dihadirkan semua di sana. Nah, saya berkata begini, kalau memang misalnya pada zaman sekarang kita mau pakai ChatGPT untuk mempermudah kecerdasan intelektual ini, kecerdasan buatan ini akan membantu kita makin produktif, kita bisa temukan banyak bahan di sana, tetapi tidak semuanya itu akan relevan. Makanya diperlukanlah diri sendiri. Kemampuan diri kita dalam menghadirkan ChatGPT pun juga belum tentu bisa berhasil. Artinya apa? Orang bisa mencari sumber-sumber dari ChatGPT atau dari Google lah, atau menggunakan kecerdasan intelligence lainnya lagi, kecerdasan buatan lainnya lagi, tetapi untuk menghadirkannya diperlukan kemampuan diri. Artinya, mungkin orang A dengan orang B sama-sama punya ChatGPT. Dia punya ChatGPT, dia punya ChatGPT. Tetapi orang A tidak bisa mengembangkan kemampuan dirinya sehingga apa yang dia temukan di ChatGPT itu tidak bisa dihadirkan kepada orang banyak. Tetapi yang B, karena dia sudah melatih dirinya, dia sudah menguasai materinya, dia bisa hadirkan lebih baik. Pertanyaannya, dua-duanya punya ChatGPT yang sama, tetapi hasilnya belum tentu sama. Saya kasih contoh lagi, mundur jauh sebelum zaman ChatGPT, sebelum zaman kecerdasan buatan.
Saya kasih contoh, bukankah kita ingat semua berapa banyak teman-teman yang duduk di kelas yang sama, di bangku sekolah yang sama, waktu kita sekolah dasar dulu, waktu kita sekolah menengah pertama, waktu kita sekolah menengah atas. Misalnya dalam satu kelas kita ada 30-40 orang, dapat pengajaran dari guru yang sama, kemudian kuliah, ketemu lagi dengan jumlah orang lebih banyak, kemudian mereka semua sama-sama kuliah, mendengarkan dosen yang sama, pergi ke perpustakaan yang sama, tetapi ternyata tidak semua bisa berhasil. Artinya apa? Satu orang dengan satu orangnya lagi boleh duduk di kelas yang sama, dengar guru yang sama, dengar dosen yang sama, dapat materi yang sama. Tetapi ternyata belum tentu ilmu yang didapatkannya itu bisa dipergunakan dengan cara yang sama. Yang satu lebih hebat, yang satu biasa-biasa saja. Maka hasilnya tentu akan berbeda. Maka itu sekali lagi, poin yang pertama memang kita jangan terlalu mengharap kepada Tuhan. Mengharap kepada manusia maksud saya. Kita tentu harus harap Tuhan dan harus harap juga kepada diri sendiri. Yang kedua adalah kita juga mesti harap kepada diri sendiri. Nggak bisa harap kepada orang lain. Orang lain ini bisa kita masukkan kategori juga seperti ChatGPT tadi. Atau kita googling. Atau kita tinggal cari sumber-sumber lain. Nggak bisa juga kita harap orang lain. Tapi kita mesti harap juga kepada diri sendiri. Tapi jangan terlalu harap kepada diri sendiri. Kita makin lama makin hebat. Kita makin lama makin banyak ilmu. Tapi jangan lupa juga harus harap Tuhan. Harus harap juga sesama. Puji Tuhan. Yang terakhir. Yang terakhir adalah tentu kita juga harus mengingat apa kata firman Tuhan yang tadi. Firman Tuhan yang tadi kita lanjutkan lagi. Sekarang bagiannya yang terakhir adalah terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maka poin yang ketiga adalah jangan sampai tidak terlalu harap Tuhan. Artinya harus selalu harap Tuhan. Harus selalu harap Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa lakukan apa-apa. Semua karena Tuhan. Nah, saya buka lagi. Sekali lagi, apa sih rahasianya saya? Kalau ada yang bertanya-tanya, saya ini aslinya orangnya adalah orang yang gagapan. Maksudnya kalau dalam percakapan hari-hari sih saya tentu nggak gagap. Tetapi kalau gugup itu sudah menyelimuti pikiran saya, maka saya akan menjadi gagap. Kalau gugup sudah hadir, saya akan gagap. Maka itu saya berharap kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Supaya materi yang saya hadirkan ini, saya siapkan ini, Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa urapi. Sehingga aku bisa menghadirkannya dengan baik. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa lihat kok, khususnya Bapak-Bapak dan Saudara-saudara, engkau bisa memperhatikan kok semua rekaman video saya, baik dalam pembekalan tengah minggu seperti ini, studi Alkitab, setiap hari Selasa juga yang hadir jam 5 sore, sampai juga khotbah di ibadah wanita setiap hari Selasa jam 10 pagi, apalagi khotbah di ibadah minggu 4 kali, yang hadir di ibadah minggu itu ribuan orang, dan semua adalah orang-orang hebat, orang-orang yang berpengalaman. Nah, gimana caranya? Saya bisa menguasai materi, berdiri di depan mereka semua dengan percaya diri. Itu memang saya yang pertama, melakukan persiapan dengan bagus. Saya mengandalkan diri saya sendiri. Yang kedua, saya juga mengarahkan, misalnya contoh tim multimedia yang menghadirkan PowerPoint, kemudian tim sound system yang menghadirkan suara supaya suara saya jelas. Kemudian itu saya mesti mengandalkan orang lain, dan tentu yang ketiga mengandalkan Tuhan. Maka saya sangat percaya Yeremia 17 ayat 5 ini sudah membantu kita semua bahwa dalam 3 prinsip ini akan Tuhan memberkati kita. Makanya yang pertama adalah kita jangan terlalu harap kepada orang lain. Harus harap Tuhan. Orang lain boleh hebat ada di sekitar kita, puji Tuhan, tetapi jangan lupa harap Tuhan. Dan yang kedua, jangan lupa juga harap diri. Tapi jangan terlalu percaya diri. Artinya karena diri sudah hebat, kita nggak perlu orang lain, kita nggak perlu Tuhan. Nggak mungkin lah dalam hidup ini kita nggak perlu orang lain. Kita dari rumah saja mau berangkat keluar rumah, kita perlu bantuan orang lain. Yang pertama, kita perlu orang-orang yang membuat baju. Sehingga kita bisa beli baju, kemudian kita pakai baju dari karya mereka, sehingga kita bisa berangkat keluar dari rumah dengan pakai baju. Kemudian yang kedua, bagaimana jalanan? Kita perlu bantuan tukang, kita perlu bantuan orang-orang untuk membuat jalanan, sehingga membantu kita dari rumah ke tujuan kita. Kita perlu orang lain. Kita perlu juga bantuan dari tukang-tukang yang membangun rumah kita. Dengan kata lain, kita perlu orang lain. Tapi jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu harap sama orang, harap diri sendiri juga. Tapi jangan juga harap sama diri sendiri terlalu berlebihan. Sehingga kita merasa kita nggak perlu orang lain. Nggak mungkin lah. Nah, saya kasih contoh, saya melihat di media sosial, khususnya di TikTok lah, bagaimana wanita-wanita sekarang mulai menampilkan kesombongan dirinya dan mereka mulai berkata, oh kita nggak perlu laki-laki, we don't need men, kita nggak perlu laki-laki. Tapi kemudian berikutnya lagi YouTuber yang lain lagi atau ya TikTokers yang lainnya lagi mengatakan, oke, kalau kamu nggak perlu laki-laki, siapa yang akan bangun jalanan? Siapa yang akan bangun gedung? Siapa yang akan bangun mall? Siapa yang akan bangun pabrik untuk mencetak kosmetikmu? Dan itu semua yang melakukannya adalah laki-laki.
Barulah mereka sadar, iya ya ternyata kita perlu laki-laki. Dengan kata lain, kita perlu orang lain juga, karena orang lainlah yang membangun ini semuanya. Nah puji Tuhan, yang terakhir tentu jangan lupakan Tuhan, bahwa kita memang harus harap Tuhan. Maka 3 prinsip ini kalau dijalankan dan dilakukan, karena kita tanamkan di hati dan pikiran kita, maka puji Tuhan saya sangat yakin kita pasti diberkati Tuhan. Akhir kata yang saya mau katakan, bapak-bapak, saudara-saudara, para kaum pria, kaum laki-laki, engkau dan aku mau dipakai Tuhan dan mau diberkati Tuhan. Mari kita pacu diri kita untuk harap sesama, harap juga kepada diri sendiri, dan harap Tuhan. Artinya ini menjadi kunci untuk diberkati Tuhan. Manakala kita tidak harap Tuhan, maka kita akan menggeser Tuhan. Kenapa? Karena kita punya tim yang hebat. Kita menggeser Tuhan karena kita punya diri yang hebat. Itu jangan sampai terjadi. Harap Tuhan adalah menjadi kunci untuk kita diberkati Tuhan. Maka itu dengan harap Tuhan, kita bisa juga berharap kepada sesama. Karena kita tahu kita dikelilingi oleh orang-orang. Kita juga mesti harap diri sendiri. Karena Tuhan bisa pakai diri kita untuk menjadi berkat. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, khususnya Bapak-Bapak dan saudara-saudari, jika engkau diberkati Tuhan dalam tayangan ini, kita atau kami, saya dan tim memberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Di layar ada QR Code, silakan di-scan. QR Code itu adalah nomor rekening gereja, engkau bisa berikan persembahan supaya bisa membantu juga mensupport supaya apapun dalam tayangan ini, semua equipmentnya kita bisa pelihara, kita bisa jaga, bahkan kita bisa tingkatkan lebih lagi. Puji Tuhan, yang menggunakan YouTube silakan subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV, yang menggunakan Facebook silakan like Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram silakan juga follow akun GBI Mawar Saron. Tetapi yang lebih penting kalau di Instagram kita punya akun satu lagi, Faith Minutes. Tayangan tengah minggu seperti ini kita upload di Faith Minutes. Silakan nikmati semua tayangan-tayangan yang ada di sana. Bahkan ada tambahan-tambahan desain-desain kutipan yang lainnya. Semua akan memberkati kita. Puji Tuhan, dan kita akan hadir lebih lengkap lagi di podcast, Spotify Podcast, Apple Podcast, dan YouTube Podcast. Nantikan kita akan upload lebih banyak lagi. Dan kalau Bapak Ibu sudah diberkati, jangan lupa bagikan link ini kepada orang-orang lain supaya mereka pun dapat diberkati. Saya sangat senang supaya bapak-bapak dan pria, laki-laki diberkati Tuhan. Dan itu adalah target Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, yang perempuan-perempuan, jangan lupa setiap hari Selasa jam 10 pagi, Selasa besok kita akan bahas seri ketiga ini untuk perempuan. Kesalahan ketiga untuk perempuan sehingga perempuan tidak diberkati Tuhan adalah perempuan tidak harap Tuhan. Nantikan pembahasan Selasa besok, semua pasti akan diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Seperti biasa, saya rindu untuk menutup pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk pembekalan yang sudah dibagikan kepada kami. Tuhan pakai supaya program ini boleh menolong banyak pria, sehingga semua pria dapat dilawat dan diberkati Tuhan. Karena kalau pria diberkati Tuhan, pasangannya akan diberkati Tuhan, anak-anaknya akan diberkati Tuhan, orang-orang di sekitarnya pun akan diberkati Tuhan. Maka itu Tuhan menempatkan laki-laki punya tugas yang penting, dan kami laki-laki siap untuk dipakai Tuhan. Berkati kami yang punya pergumulan, punya rencana, apapun yang sedang disusun, Tuhan berkati kami. Apabila ada di antara kami yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong supaya kami bisa mendapatkan pekerjaan. Dan tentu kami doakan juga bagi setiap kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati GB Mawar Saron Jakarta yang menghadirkan tayangan yang baik ini, sehingga kami semua dapat diperlengkapi untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga tentu bagi bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Kita akan bahas seri keempat dalam pertemuan Kamis depan. Maka itu pastikan supaya kita tidak ketinggalan. Apabila ada yang ketinggalan seri sebelumnya, cari di YouTube dan Facebook gereja. Semuanya sudah tersedia di sana dalam tayangan videonya. Puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa. Shalom.